Tanggal 20 November tahun 1761. Dalam kesengitan arus musim barat, sebanyak 27 buah perahu asal Bima meninggalkan Warloka, Manggarai Barat menuju negeri Todo di Manggarai. Perahu yang mengangkut sekitar 500-an pasukan, siap tempur. Bima itu dipimpin oleh Tureli Bolo bernama Ismail. Selain pemimpin pasukan, Ismail juga diutus sebagai wali Sultan Bima, Abdul Kadim untuk bertemu dengan pemimpin adat, Kerajaan Todo. Seminggu berlayar, mereka akhirnya tiba di Pelabuhan Ramut, yang terletak di pantai selatan Adak Todo. Ramut atau yang dikenal Wae Ramut, berada di bawah pengawasan langsung fungsionaris bangsawan Todo. Jarak dari ibu kota negeri Todo, masih cukup jauh sekitar 20-an kilometer ke pedalaman. Kehadiran 27 perahu itu, bukan untuk melakukan invasi ke Manggarai, sebagaimana yang ditulis dalam naskah Bima. Bima sesungguhnya datang demi menepati permintaan utusan Todo, yang diantar dan dijuru bicarai, Dalu Bajo. Delegasi Todo yang ke Bima terdiri dari, Prera Ame Keka, Klaru, Cebut Ame Enserum, Gura Ame Undam, dan Tandang Ame Tondong, wakil Adak Bajo yang menjadi pengantar jalan dan penerjemah. Adak Bajo dimintai Todo, karena mengenal bahasa Bima dan mempunyai hubungan baik secara turun-temurun. Kehadiran delegasi resmi Todo kepada Sultan Bima, sebenarnya kejadian teramat penting sebab memiliki nilai sah secara yuridis, menghalalkan kehadiran Bima di wilayah Adak Todo. Pengiriman bantuan Todo ke Bima, berhubungan dengan serangan Cibal terakhir yang didukung perwakilan Goa, di Reok dan Adak Lambaleda. Serangan mematikan sekaligus memalukan itu, dikenal dengan sebutan Purak. Koalisi pasukan Cibal melancarkan Purak, untuk membalas kekalahan sebelumnya di Perang Weol. Perang di Benteng Weol, sebelum bantuan Bima itu tiba, perang besar dengan pasukan Adak Cibal menjadi sejarah, yang tak terlupakan di Manggarai. Cerita perang ini bahkan masih terekam jelas di benak generasi tua Manggarai. Pasukan Todo di bawah pimpinan Kraeng Ilang Randut, sementara pihak Cibal, dipimpin Gaeng Dapang, Lando Kakor, Naloholes, putra Gaeng Panggetande. Serangan Todo dipersiapkan dari Benteng Golonawang, terhadap konsentrasi pasukan Cibal di Benteng Weol, Rahong Selatan. Benteng Weol merupakan salah satu pusat kekuatan rakyat Cibal, bersama para dalu dan gelarang di bawahnya. Perang yang berkepanjangan selama 5 tahun, tanpa menjatuhkan Benteng Weol mengakibatkan kekurangan makanan, serta sakit penyakit di pihak Adak Todo. Melihat situasi yang kian terjepit, datanglah usulan taktik perang, dari Reno Ame Rembong dari Gelarang Popo, yang memiliki mbeko ilmu gaib. Usulan yang disampaikan ke Kraeng Ilang Randut, yakni mendandani si Monis sebutan untuk istri Kraeng. Monis dinaikkan ke atas kuda, dengan memakai payung berwarna kuning, untuk berpura-pura dipersembahkan kepada Gaeng Dapang, di dalam Benteng Weol. Saat kuda si putri bersama pengiringnya berarak menuju benteng, Mbeko Rebo Ame Rembong mengirimkan kabut rendah, yang tebal dari belakang. Di bawah kabut itu, merayap pasukan Todo maju menuju Benteng Cibal. Pasukan Cibal tercengang, melihat putri yang cantik duduk berpayung kuning, di atas kuda berhias itu. Sementara para pengiring laki dan perempuan, membawa bendera putih tanda penyerahan diri. Gaeng Cibal kemudian bertanya, di mana gerangan Kraeng Ilang Randut? Pengiring menjawab, sudah balik ke Todo Mori. Dia pun berkata, Hoi, kali tu atarona hai Randut hituta, artinya wah, padahal bukan laki-laki si Randut itu. Gaeng Dapang, kemudian memerintahkan penjaga membuka pintu benteng, untuk memasukkan putri persembahan Todo, ke perkemahan di dalam benteng. Sementara pasukan Cibal, bersuka cita dengan pintu benteng yang terbuka, pasukan Todo menyergap pasukan Cibal hingga lari terberai. Hasil dari kemenangan itu, kemudian mengubah perbatasan baru wilayah Cibal dan Todo. Adak Todo mendapat alihan kekuasaan atas 4 kedaluan bawahan Cibal, Dalu Rahong, Dalu Endoso, Dalu Ruteng dan Dalu Dehes. Kemudian serangan balasan Cibal. Beberapa waktu, kedua adak memang hidup secara damai. Namun dendam atas kekalahan akibat tipu muslihat Todo, serta penyempitan wilayah adak Cibal menimbulkan perang babak baru. Cibal kemudian meminta bantuan bala tentara kerajaan Goa, Makassar, yang bermarkas di Reok. Tak cukup dengan bantuan Goa, adak Cibal juga meminta bantuan adak Lambaleda, untuk menyerang langsung atau Purak ke pusat adak Todo. Waktu yang paling tepat untuk menyerang mulai dipikirkan. Sementara, kemenangan Todo di Benteng Weol, bagaikan api penyemangat untuk melancarkan invasi ke daerah lain di Flores Barat. Todo terus melancarkan ekspansi, ke wilayah bagian timur Manggarai,
dengan menggempur adak Tanadena. Saat perhatian Todo fokus ke timur, pihak Cibal yang kala itu dipimpin Gaeng Gande Amerambe, berhasil menggagas strategi purak ke jantung Beo Todo. Serangan ini dilancarkan melalui benteng Waikukur, yang dijaga oleh Kraeng Janggok, putra Kraeng Re bersama Gelarang Ling. Benteng Waikukur pun berhasil ditaklukkan Cibal. Dari arah Bukit Kebe Gego, pasukan Cibal dapat melihat benteng Pongkor, di seberang WMC menyala dengan polesan warna kapur putih, dan dentuman ancaman tembakan meriam Larobajo. Ancaman itu, tak membuat nyali pasukan Cibal ciut. Siasat Cibal bukan serangan ke benteng WMC, tetapi ke jantung Beo Todo. Pasukan Cibal kembali pulang ke benteng Waikukur, untuk memasuki Todo dari arah belakang, melewati punggung gunung. Dengan menyogok penjaga benteng Waikukur, sebanyak 20 orang hamba, pasukan Cibal mendapat jalan rahasia, lewat punggung gunung Todo, melewati Dajang Liar Epok Desu, dan akhirnya memasuki Todo dari belakang tanpa terjaga. Sementara konsentrasi pasukan Todo berada di dua benteng di sebelah utara, agak jauh di depan. Pasukan Purak Cibal yang terpimpin rapi, dalam waktu sekejap membakar rumah-rumah orang Todo, yang beratap ijuk. Dalam sekejap pula, kampung pusat peradaban itu menjadi lautan api. Pasukan Todo yang berada di benteng terdekat kaget, melihat kepulan asap yang membubung ke langit. Mereka membutuhkan waktu 1 jam untuk sampai ke pusat kampung. Meski rumah-rumah lain terbakar, namun rumah induk atau yang biasa disebut Niang Dangka Todo, rumah bercabang tidak bisa terbakar, karena dilindungi ilmu gaib. Sementara bagi Cibal, rumah itu adalah simbol adak Todo yang harus dilenyapkan. Maka dalam waktu singkat dipikirkan cara membakarnya, sebelum pasukan terdekat Todo tiba. Gaeng Ponjung tak hilang akal. Ia memaksa seorang nenek tua lumpuh bernama Entomang, ibu Kraeng Ilang Randut, untuk membuka rahasia sakti rumah itu dengan jaminan tidak akan membunuhnya. Nenek Entomang sepakat namun punya persyaratan, mengembalikan padanya barang yang tersimpan di dalam rumah itu. Syarat diterima. Pasukan Cibal pun disuruh naik ke atas bubungan Niang, membuka 9 depak kain putih, yang melilit ngando tiang bubungan dan mengambil emas gumpalan dari dalamnya. Emas itu harus diserahkan kepadanya. Setelah petunjuk itu dilakukan, pasukan Cibal membakar rumah itu hingga rata dengan tanah. Namun Gaeng Ponjung mengingkari janjinya. Nenek tua itu dilemparkannya ke dalam amukan api Niang Dangka. Sebelum tubuhnya hangus terbakar, sang nenek mengucapkan sumpah serapah, atau dalam bahasa Manggarai disebut, wadah yang berbunyi demikian. Cing teke sili, wela teke peang, neho aku taung thai, tule uwadise anak geho. Lise empoteke wantai, kudut kawe rangga. Selain Niang Dangka, target lain pasukan Cibal adalah batu Todo yang berbentuk seperti tugu. Namun, batu tersebut tak bergerak sedikit pun dari tempatnya. Setelah merampas apa saja yang bisa dibawa, pasukan Purak Cibal kembali melalui jalan rahasia dengan aman. Terhina oleh Purak itulah, maka adak Todo mencari dukungan ke Bima dan adak Bajo untuk serangan balasan.